Indonesia dikenal sebagai negara dengan beragam suku bangsa. Setidaknya ada lebih dari 1.340 suku bangsa dengan 1.000-an bahasa yang mendiami sekitar 17.000 pulau yang ada di Nusantara. Namun sayangnya, pembangunan dan perkembangan dunia modern saat ini banyak merusak kelestarian budaya suku asli tersebut, terutama kelompok-kelompok yang tinggal di hutan. Ada beberapa suku yang masih dianggap primitif dan belum terbuka dengan dunia luar. Selain itu juga, ada suku yang terancam punah. Berikut ini 10 suku asli Indonesia yang terasing dan terancam punah seperti dikutip dari Indonesia1.com dan berbagai sumber. Suku Anak Dalam. Masyarakat suku ini disebut juga dengan panggilan orang Kubu atau orang Rimbo. Mereka bermukim di dalam hutan di kawasan Provinsi Jambi berupa kelompok-kelompok yang suka berpindah-pindah. Jika ada salah seorang anggota keluarga mereka yang meninggal, maka suku Anak Dalam ini akan pindah ke tempat yang baru. Saat ini, mereka terancam punah, karena semakin banyaknya hutan yang diratakan menjadi kawasan pemukiman atau industri. Suku Dani. Anggota suku Dani mendiami wilayah di Lembah Baliem, Pegunungan Tengah, Papua. Suku ini sudah dikenal sejak ratusan tahun lalu. Dan saat ini tradisi perang mereka menjadi salah satu acara kebudayaan yang sangat ditunggu-tunggu para turis asing, dengan nama Festival Lembah Baliem. Meski gaya hidup modern sudah mulai mempengaruhi, namun masyarakat suku ini masih mengenakan pakaian tradisional yakni koteka, dan hidup di gubuk honai-honai. Suku Baduy. Suku Baduy terbagi atas suku Baduy luar dan suku Baduy dalam. Di antara keduanya, suku Baduy luar dikenal lebih keras dalam menjaga adat istiadat mereka. Anggota suku ini menetap di kawasan hutan Kabupaten Lebak, Banten. Mereka sama sekali tak mau menggunakan peralatan modern, termasuk tak boleh menaiki sepeda motor dan mobil. Hingga kini, populasi suku yang dikenal juga dengan nama suku Kenekes ini, tersisa sekitar 8.000 orang. Suku Laut. Suku ini biasa disebut juga dengan orang selat atau orang laut. Mereka terdiri atas berbagai kelompok yang bermukim di pulau-pulau dan muara sungai di Kepulauan Riau, mulai dari Lingga, Batam, hingga Semenanjung Malaya bagian selatan. Menurut sejarah, orang-orang suku Laut dulunya merupakan perompak, namun berperan penting untuk kerajaan Sriwijaya, serta Kesultanan Malaka dan Johor. Mereka menjaga selat-selat dan juga mengusir bajak laut. Suku Polahi. Suku yang satu ini dianggap lebih primitif dari suku asli lainnya di Indonesia. Masyarakat suku Polahi memang lebih jauh tertinggal. Mereka diketahui belum mengenal pakaian, agama, bahkan juga hari. Orang-orang suku ini ditemukan di pedalaman hutan Boliohato, Gorontalo. Mereka pun masih hidup berpindah-pindah dari satu hutan ke hutan yang lain dengan cara berkelompok. Namun, keberadaan mereka juga terancam punah, karena makin banyak penebangan hutan. Suku Korowai.
Suku ini ditemukan keberadaannya sekitar 30 tahun yang lalu di pedalaman Papua. Suku Korowai memiliki populasi sekitar 3.000 orang. Sagu merupakan makanan asli khas masyarakat suku ini. Selain itu, ulat sagu yang banyak ditemui di batang pohon sagu yang telah membusuk dijadikan sebagai pangan tambahan yang biasanya dicampur dengan sagu dan parutan kelapa serta daging kelapa muda. Masyarakat suku ini hidup di rumah-rumah pohon yang disebut rumah tinggi, dengan ketinggian mencapai 50 meter dari permukaan tanah. Uniknya, dari sekian banyak suku asli di daratan Papua, orang-orang suku Korowai menjadi salah satu suku yang sama sekali tidak menggunakan koteka, ataupun dengan kata lain tidak menggunakan pakaian penutup bagian bawah pada laki-laki. Suku Togutil. Di Taman Nasional Aketa Jawe Lolobata, Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara, ada pula komunitas etnis yang hidup di hutan-hutan secara nomaden. Mereka adalah suku Togutil, yang dikenal dengan nama suku Tobelo Dalam. Masyarakat suku ini pun terancam punah, karena aktivitas pertambangan yang terjadi di sekitar hutan. Saat ini, hanya ada sekitar 42 keluarga suku Togutil di perairan Sungai Dodaga, hutan Totodoggu, dan Lolobata. Suku Kajang. Sekitar 200 km dari kota Makassar, Sulawesi Selatan, tepatnya di Kabupaten Bulukumba, hiduplah masyarakat suku Kajang. Mereka sangat mudah dikenali, karena selalu berpakaian serba hitam dan tak pernah menggunakan alas kaki. Orang-orang suku Kajang memang sangat kuat memegang adat istiadatnya. Bahkan, mereka juga patuh untuk tidak mengambil hasil alam dari hutan karanjang yang dikeramatkan oleh nenek moyang mereka sejak dulu. Suku Bauzi. Lembaga Misi dan Bahasa Amerika Serikat, Summer Institute of Linguistics, SIL, memasukkan suku Bauzi yang berasal dari Papua ini dalam daftar 14 suku paling terasing. Badan Pusat Statistik, BPS Papua juga memasukkan mereka ke dalam daftar 20 suku terasing yang telah teridentifikasi. Saat ini, mereka yang juga disebut orang Baudi itu, hidup di hutan belantara, pegunungan, dan lembah di kawasan Mamberamo, yang membuatnya tak tersentuh peradaban modern. Suku Sakai. Orang-orang suku Sakai disebut-sebut dulunya merupakan penduduk kerajaan Pagaruyung, Minangkabau, yang melakukan migrasi ke kawasan rimba belantara yang kini masuk wilayah Kabupaten Siak, Riau. Mereka menjadi komunitas asli di pedalaman daratan Riau, namun selalu hidup berpindah-pindah di hutan. Sayangnya, kini suku Sakai termasuk salah satu suku asli Indonesia yang terasing dan terancam punah, karena hutan-hutan terus dieksploitasi. Jadi itulah deretan suku primitif di Indonesia yang terancam punah. Menurut Anda, apakah masih ada suku lain yang terancam punah tapi belum disebutkan di video ini? Silakan tinggalkan jejak komentarnya dan jangan lupa like jika Anda suka dengan video ini dan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya dari channel kami. Saya Admin Lensanias, salam kenal Yahoo.